Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memaparkan materi yang akan disampaikan, perkenalkan, saya Agnes Familiaona Kerans. Saya Kristiana Saitita Budi. Saya Elizabeth Nome. Dan saya Saranjala Minur. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan rasio dengan menggunakan sampling acak sederhana. Misalkan suatu sampel acak sebanyak N elemen diambil dari suatu populasi terbatas dengan N elemen. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat perkiraan tentang UY, TY, dan R berdasarkan informasi sampel tentang variabel Y dengan tambahan X. Nah, rumusnya itu rumus untuk perkiraan R atau rasio, di mana R to P sama dengan sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai N per sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Untuk rumus perkiraan varian R atau R to P, X kuadrat sama dengan N kurang N per N kali N dikali 1 per UX kuadrat dikali sigma YI kurang R dikali XI kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N per N kurang 1. Nah, untuk kesalahan sampling dengan tingkat keyakinan 90%. Untuk rumus kesalahan sampling sama dengan B sama dengan Z alfa per 2 SR sama dikali akar N kurang N per N kali N kali 1 per UX kuadrat dikali sigma YI kurang R kali XI kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N per N kurang 1. Kalau UI tak diketahui, maka diganti dengan X bar kuadrat. Kita masuk ke soal. Orang peneliti pasar ingin mengetahui perubahan relatif change tentang konsumsi barang X selama sebulan atau dalam unit dari rumah tangga suatu kota selama tahun ini dengan tahun sebelumnya. Dengan perkataan lain, ingin mengetahui rasio kenaikan konsumsi yang terjadi selama 2 tahun untuk dasar perencanaan produksi, khususnya untuk memutuskan perlu menaikkan produksi atau tidak. Seluruhnya ada 1.000 rumah tangga, tetapi untuk menghemat biaya hanya diteliti 20 rumah tangga sebagai sampel acak, di mana isinya itu konsumsi 2 tahun yang lalu atau dalam unit dari rumah tangga ke ini. Y-nya itu konsumsi tahun sekarang atau dalam unit dari rumah tangga ke I. Nah, kita buat perkiraan rasio konsumsi tahun ini dengan 2 tahun sebelumnya dengan tingkat keyakinan 90% dan hitung kesalahan sampling. Untuk untuk diketahui bahwa N besar itu populasi sama dengan 1.000 dan N kecilnya itu sampel sama dengan 20. Untuk penyelesaiannya itu, kalau R sama dengan rasio sebenarnya diperkirakan dengan R dengan menggunakan rumus berikut. Nah, di sini ada tabel. Jadi tabel ini berisi 20 data, di mana X-nya di sini itu adalah konsumsi tahun lalu dan Y-nya itu konsumsi tahun ini. Nah, dengan hasilnya itu untuk sigma X-nya itu 516,1, untuk sigma Y-nya itu 618,2, untuk sigma X kuadratnya itu 13.997,73, dan untuk sigma Y kuadratnya itu 19.380,80, terus untuk sigma X dikali Y itu 16.171,81. Sama, kita hitung rasio antar konsumsi tahun ini dan tahun lalu berdasarkan sampel 20 rumah tangga. Rasio dihitung dengan rumus R to P sama dengan sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai 20 per sigma
XI, di mana I sama dengan 1 sampai 20. Di mana Y itu konsumsi tahun ini dan X itu konsumsi tahun lalu. Berdasarkan data di tabel, hasilnya itu R2P sama dengan 618,2 per 516,1. Sama dengan 1,19783. Kita bulatkan ke atas menjadi 1,20. Artinya secara rata-rata terjadi peningkatan konsumsi sekitar 20% dibanding 2 tahun lalu. Itu kesalahan sampling. Karena kita menggunakan sampel pasti ketidaktepatan, untuk itu kita hitung kesalahan sampling. Kita akan menghitung varian dengan rumus sigma YI kurang RX kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma YI kuadrat tambah R kuadrat dikali sigma XI kuadrat kurang 2R dikali sigma XY kali YI. Nah, kita akan memasukkan hasil dari tabel di atas dengan perhitungan rasio tadi ke dalam rumus ini, maka 19.380,80 tambah 1,19783 dikuadratkan dikali 13.497,73 dikurang 2 dikali 1,19783 dikali 16.171,81, maka kita akan mendapatkan hasil 5,14024. Karena kita menggunakan sampel, pasti ada ketidaktepatan, untuk itu kita hitung kesalahan sampelnya dengan varian rasio SR kuadrat dihitung dengan rumus SR kuadrat sama dengan N kurang N per N kali N dikali 1 per UX kuadrat dikali sigma YI kurang RXI kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N per N kurang 1. Dari perhitungan diperoleh kesalahan sampling itu 5,14024 sama dengan 2 dikali akar 5,14024, maka mendapatkan hasil 0,00892. Nah, di sini kita akan menghitungkan nilai batas atasnya dengan nilai batas bawah. Yang pertama itu nilai batas bawah. R sama dengan R kurang B, di mana R-nya itu rasio dan B-nya itu sampling, kesalahan sampling. Maka 1,19783 dikurangi 0,00892 mendapatkan hasil 1,18891. Nah, untuk batas atasnya R sama dengan R tambah B sama dengan 1,19783 ditambah 0,00982 sama dengan 1,20675. Perbedaan 90% diharapkan rasio jumlah konsumsi di tahun yang lalu terletak antara 1,19 sampai dengan 1,21. Ini berarti selama 2 tahun terjadi kenaikan konsumsi antara 19% sampai dengan 21%. Oleh karena itu, kesalahan samplingnya itu 0,98% kurang dari 1%, maka perkiraan ini baik sekali untuk tingkat ketelitiannya tinggi. Masuk cara memperkirakan total. Di dalam persoalan konsumsi rumah tangga, kalau N sama dengan N itu banyak rumah tangga yang diketahui. Untuk rumusnya T to P sama dengan YN. Bisa dipergunakan dan sangat sederhana penggunaannya. Akan tetapi kalau N tak bisa diketahui, kemungkinan besar TX jumlah konsumsi 2 tahun yang sudah diketahui, dengan
dengan demikian, untuk memperkirakan atau meramalkan jumlah konsultan ini dengan rumus berikut. T pi sama dengan sigma yi, di mana X sama dengan I sama dengan 1 sampai N per sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai N dikali TX sama dengan R dikali T. Untuk kesalahan samplingnya sendiri itu B sama dengan 2 dikali akar T pi Y dikuadratkan. Nah, untuk kesalahan sampelnya itu maka akan mendapatkan 2 dikali akar TX dikuadrat dikali N kurang N per N kali N dikali 1 per UX dikuadratkan terus dikalikan dengan sigma YI kurang RX R dikali X kuadrat di mana X sama dengan 1 sampai N per N kurang 1. Untuk catatannya sendiri, apabila N diketahui, lebih baik dipergunakan rumus T pi Y sama dengan Y dikali N. Untuk yang keduanya, untuk menggunakan rumus perkiraan rasio, nilai TX harus diketahui terlebih dahulu. Di mana TY dikurang B kurang dari sama dengan TY kurang dari TY tambah B. Jadi perkiraan interval TY dengan tingkat keyakinan 90%. Saya akan melanjutkan dengan contoh soal untuk materi cara memperkirakan rasio. Bunyi soalnya sendiri yaitu untuk memperkirakan jumlah kadar gula yang dikandung jeruk dalam satu truk dipergunakan metode perkiraan rasio. Nah, untuk itu diteliti 10 buah dengan jalan menimbang jeruk dan memerasnya untuk mengetahui kadar gula yang dikandung. Jumlah berat jeruk dalam truk tersebut setelah dibongkar dan ditimbang seberat 1.800 unit. Berdasarkan data berikut, kita diminta untuk membuat perkiraan interval jumlah jumlah kadar gula atau TY dengan tingkat keyakinan 95% dan kita juga diminta untuk menghitung kesalahan samplingnya. Nah, seperti teman-teman dan Ibu lihat di slide, di sini untuk tabelnya sendiri, jeruk yaitu untuk sampelnya sendiri ada 10, untuk kadar gula kita misalkan dengan Y dalam unit, dan untuk berat jeruk kita misalkan dengan X dalam unit. Nah, untuk hasilnya sendiri, untuk sigma YI yaitu 0,246, dan untuk sigma XI sendiri yaitu 4,35. Mohon maaf, di sini ada terjadi salah pengetikan. Oke, lanjut. Baik, sekarang kita masuk pada penyelesaiannya. Di sini untuk T topi X sendiri rumusnya yaitu T topi X sama dengan R dikali TX, di mana sigma YI dibagi dengan sigma XI kita kali dengan TX. Kita ketahui tadi di dalam tabel bahwa sigma YI itu sama dengan 0,246 dan sigma YI sama dengan 4,35. Sehingga kita kali dengan nilai TX yaitu 1.800, maka kita akan mendapatkan hasil 101,79 unit. Nah, untuk menghitung varian T topi Y, oleh karena N tidak diketahui, nah N sendiri di sini yaitu populasi. Nah, faktor koreksian N kurang N besar kurang N kecil dibagi dengan N besar kita tidak gunakan, sehingga ini bisa diabaikan sebab N atau sampel sama dengan 10, relatif sangat kecil dibandingkan dengan satu truk jeruk. Nah, untuk UX kita ganti dengan X bar seperti yang tadi sudah dijelaskan, rumusnya yaitu 1 per N sigma XI, di mana N-nya sendiri yaitu 10, maka hasilnya akan menjadi 1 per 10 sigma XI. Untuk kesalahan samplingnya sendiri, di mana B sama dengan KS, itu rumusnya yaitu 2 akar dari varian T topi Y. Nah, untuk lanjutannya itu 2 akar dari TX dikuadratkan dikali 1 per N dikali 1 per X bar dikali lagi dengan sigma YI kurang R dikali XI dikuadratkan dibagi lagi dengan N kurang 1. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini yaitu sigma YI dikurang R dikali XI dikuadratkan. Itu sama, untuk mencarinya itu kita menghitung nilai sigma YI dikuadratkan ditambah R kuadrat dikali dengan sigma XI kuadrat
dikurang 2 dikali R dikali dengan sigma XI YI, di mana R sendiri yaitu sigma YI dibagi dengan sigma XI. Seperti tadi kita sudah mendapatkan hasil pembagiannya yaitu 0,0566. Nah, sekarang kita akan menghitung dari rumus yang tadi. Untuk sigma YI sendiri kita hitung dari tabel yang tadi, sehingga 0,021 dikuadratkan ditambah 0,030 dikuadratkan, kita jumlahkan sampai 0,025 dikuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,06 0,006224. Nah, untuk sigma XI kuadrat sendiri itu kita akan penyelesaiannya kita hitung seperti sigma YI kuadrat, kita akan mendapatkan hasil yaitu 1,9035. Nah, selanjutnya kita akan menghitung hasil untuk sigma XI dikali dengan sigma YI. Kita akan mendapatkan hasilnya juga yaitu 0,10839. Dan untuk X barnya sendiri yaitu sigma XI, rumusnya yaitu 1/N sigma XI, sehingga sigma XI sendiri hasilnya yaitu 4,35 kita bagi 10, maka hasilnya yaitu 0,435. Di sini juga ada salah pengetikan sedikit. Selanjutnya kita masukkan yang tadi telah kita hitung hasil-hasilnya, kita masukkan ke dalam rumus, maka kita akan mendapatkan jumlahannya semua yaitu 0,00005285. Selanjutnya kita akan menghitung untuk kesalahan samplingnya dengan rumus yaitu 2 akar var T/Y, di mana ini adalah batas atas kesalahan sampling. Kita masukkan dari perhitungan yang tadi, sehingga 2 akar 1800, mohon maaf, di sini ada salah pengetikan juga. Untuk TX-nya sendiri yaitu 1800 dikuadratkan dikali 1/10 dikali dengan 1/0,435 dikuadratkan dikali lagi dengan hasil sigma XI YI itu 0,0005285 dibagi 9, maka kita akan memperoleh hasil 6,308. Untuk perkiraan tunggal sendiri, jumlah berat kadar gula sebesar 101,79 unit dengan kesalahan sampling sebesar 6,308 unit. Perkiraan interval untuk TY-nya sendiri yaitu T/Y kurang B itu lebih kecil dari TY, lebih kecil dari T/X ditambah B. Nah, untuk nilai batas bawah sendiri yaitu 101,79 dikurang 6,308, hasilnya yaitu 95,482 unit. Untuk nilai batas bawah kita jumlahkan, maka hasilnya itu maka kita mendapatkan hasil 108,098 unit. Jadi, dengan tingkat keyakinan kita sebesar 95%, diharapkan interval antara 95,482 unit sampai dengan 108,098 unit akan membuat jumlah berat kadar gula yang sebenarnya. Nah, untuk catatan, apabila diperhatikan untuk membuat perkiraan total bagi Y yaitu TY ada 2 rumus, yaitu T/Y sama dengan Y bar dikali N, dan T/Y itu sama dengan R dikali TX. Lalu, mana yang harus dipergunakan? Nah, di dalam prakteknya, rumus pertama mudah untuk menghitung, akan tetapi kesalahan samplingnya lebih besar daripada rumus yang kedua. Asalkan koefisien korelasi antara X dan Y lebih besar dari 0,4, rho dikali 0,5, di mana rho sendiri yaitu koefisien korelasi sebenarnya. Oke, lanjut. Hal ini sebetulnya logis sekali, sebab dalam perkiraan rasio kita menggunakan tambahan informasi yang diberikan oleh variabel X. Selanjutnya, seandainya yang akan diperkirakan rata-rata Y, yaitu UY, maka rumus yang akan kita gunakan yaitu U/Y sama dengan sigma YI, di mana I sama dengan 1 sampai N, dibagi dengan sigma XI, di mana I sama dengan 1 sampai N dikali dengan UX. Nah, untuk variasinya sendiri SUY kuadrat sama dengan UX kuadrat dikali UX sama dengan UX kuadrat. Nah, untuk SR kuadrat sendiri sama dengan UX kuadrat. Nah, UX kuadrat dikali dengan
N besar kurang N kecil, di mana N besar populasi dan N kecil sampel. N besar kurang N kecil dibagi N kali N, itu N kali N dikali 1 per UI kuadrat, dikali dengan sigma YI dikurang RXI dikuadratkan, di mana I sama dengan 1 sampai N, kita bagi dengan N kurang 1. Untuk B sendiri yaitu batas kesalahan sampling atau kita singkat dengan KS. Rumusnya yaitu 2 akar dari SUY dikuadratkan sama dengan 2 akar dari N kurang N dikali N kali N. N kurang N dibagi N kali N dikali sigma YI dikurang RXI dikuadratkan, di mana I sama dengan 1 sampai N bagi N kurang 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang cara memperkirakan total. Rumus pertama sangat mudah untuk menghitungnya, akan tetapi kesalahan samplingnya lebih besar daripada rumus yang kedua. Asalkan koefisien korelasi antara X dan Y lebih besar dari 0,5, di mana alfanya itu lebih besar dari 0,5. Untuk rho sama dengan alfa, yaitu koefisien korelasinya yang sebenarnya. Hal ini sebetulnya logis sekali sebab dalam perkiraan rasio menggunakan tambahan informasi yang diberikan oleh variabel X. Selanjutnya, seandainya yang akan diperkirakan rata-rata yaitu Y, yaitu UY, maka rumus yang kita gunakan yaitu UY sama dengan sigma dari YI, di mana I sama dengan 1 sampai N, per dengan sigma dari XI, di mana I sama dengan 1 sampai N kali dengan UX. Selanjutnya, untuk S UY kuadrat sama dengan UX kuadrat dikalikan dengan SR kuadrat sama dengan UX kuadrat, kita kalikan dengan N besar kurang N kecil kali dengan kurang dengan N kecil kali N besar. Kita kalikan dengan 1 kurang UX kuadrat. Dikalikan dengan sigma dari YI kurang RX kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Untuk batas kesalahan sampingnya, kita gunakan rumus B sama dengan 2 kali akar dari SUY kuadrat sama dengan 2 kali akar dari N besar kurang N kecil dibagi dengan N kecil kali N besar kali dengan sigma dari YI kurang RXI dikuadratkan, di mana misalnya untuk mencari batas kesalahan sampingnya, kita gunakan rumus B sama dengan 2 kali akar dari SUY kuadrat sama dengan 2 kali dengan akar dari N besar kurang N kecil per dengan N kecil kali N besar, kita kalikan dengan sigma dari YI kurang RXI kuadrat berjalan dari 1 sampai N dibagi dengan N kurang 1. Selanjutnya itu cara memperkirakan total. Dengan memperhatikan rumus yang berhubungan dengan perkiraan rasio tentang suatu rata-rata jumlah atau rasio yang sebenarnya dari populasi, maka kita peroleh sebagai berikut. Kita gunakan rumus R sama dengan sigma dari YI, di mana I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma dari XI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Untuk rasio total dan rata-rata sebenarnya itu R topi sama dengan R, di mana itu adalah perkiraan R. Untuk TY topi sama dengan TX itu perkiraan TY, dan untuk UY topi itu sama dengan RUX, di mana yaitu adalah perkiraan dari UY. Dan demikian rumus perkiraan rasio yaitu untuk membuat perkiraan dari R, TY, dan UY itu kemudian
varians perkiraan itu bukan sebenarnya. Untuk mencarinya kita gunakan rumus ST kuadrat sama dengan N besar kurang N kecil bagi dengan N kecil kali N besar kali dengan 1 bagi dengan UX kuadrat dikalikan dengan sigma dari YI kurang RX kuadrat di mana I sama dengan 1 sampai 100 bagi dengan N kurang 1. Seperti yang sebelumnya, jika UX kuadrat tak diketahui bisa kita ganti dengan X kuadrat bar. X bar kuadrat. Maka untuk STY topik kuadrat sama dengan TX kuadrat kali dengan SR kuadrat. Dan untuk STY topik kuadrat sama dengan UX kuadrat kali dengan SR kuadrat. Untuk menentukan besarnya sampel, perlu disebutkan bahwa banyaknya informasi yang dikandung dalam suatu sampel yang diteliti sangat bergantung pada tingkat variasi atau heterogenitas dari populasi di mana sampel tersebut dipilih dan besarnya atau banyaknya elemen sampel yang disebut sampel JJ, yaitu N. Apabila rancangan sampling sudah dipilih besarnya nilai N, maka kita harus tentukan parameter dari R, TY, atau UY dengan menggunakan sampling acak sederhana dan kesalahan sampling yang ditolerir B dan perkiraan rasio. Seperti pada sebelumnya, untuk menentukan N besarnya tingkat keyakinan dari 1 kurang alfa sama dengan 0,95, Z A per 2 sama dengan Z 0,025, yaitu sama dengan 1,96 sama dengan 2. Karena B sudah diketahui, maka diperoleh persamaan 2PR sama dengan B, di mana kita gunakan rumus perkiraan simpangan baku, yaitu ST sama dengan akar dari ST kuadrat. Di mana R kali SR sama dengan perkiraan simpangan atau PT. Untuk S kuadrat kali R sama dengan N besar kali N kecil per N kecil kali N besar, kita kalikan dengan 1 kurang UX kuadrat, kita kalikan lagi dengan sigma dari YI kurang RX I kuadrat per N kurang 1, di mana I sama dengan 1 sampai N. Untuk S kuadratnya, yaitu sama dengan 1 per N kurang 1, dikalikan dengan sigma YI kurang RX kuadrat sebagai perkiraan dari Pi kuadrat. Maka untuk S kuadrat kali R sama dengan N besar kurang N kecil kali N besar, kita kalikan dengan 1 kurang UX kuadrat dikalikan dengan S kuadrat. Apabila S kuadrat kita ganti dengan Pi kuadrat, maka kita peroleh Pi kuadrat R, yaitu kita mendapatkan hasil 2PR itu sama dengan B. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari penentuan besarnya sampel. Rumusnya yaitu 2 sigma R sama dengan 2 kali akar N besar kurang N kecil dibagi dengan N kecil kali N besar dikali dengan 1 bagi UX kuadrat dikali dengan sigma kuadrat itu sama dengan B. 4 N besar kurang N kecil dibagi dengan N kecil kali N besar dikali dengan 1 bagi UX kuadrat dikali dengan sigma kuadrat itu sama dengan B kuadrat. N besar kurang N kecil dibagi dengan
N kecil kali N besar dikali dengan sigma kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikali dengan UX kuadrat dibagi 4 itu sama dengan D. N kali sigma kuadrat kurang N kali N kecil kali sigma kuadrat itu sama dengan N kecil kali N besar kali D. N besar atau jumlah populasi dikali dengan sigma kuadrat sama dengan sampel dikali dengan populasi dikali dengan D ditambah dengan N kecil atau sampel dikali dengan sigma kuadrat sama dengan N dikali dengan N besar dikali D tambah sigma kuadrat. Jadi rumus sampel yaitu populasi dikali dengan sigma kuadrat dibagi dengan populasi dikali D tambah sigma kuadrat. Dengan D-nya yaitu B kuadrat kali UX kuadrat dibagi 4. Untuk catatannya tersendiri, di dalam prakteknya sigma kuadrat tidak diketahui sehingga N tak dapat dihitung. Untuk mengatasi hal ini, ambil sampel sembarang sebanyak N. Katakan sebanyak 10,20 atau 30. Kemudian buat perkiraan sigma kuadrat, yaitu S kuadrat seperti berikut. Sigma topi kuadrat itu sama dengan sigma YI kurang RXI dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N. Kemudian ganti sigma kuadrat dengan sigma topi kuadrat dan juga UX kuadrat. Kalau tidak diketahui harus diganti dengan X bar kuadrat yang dihitung dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Kita masuk dalam soal. Seorang pemimpin perusahaan ingin memperkirakan rasio perubahan dari tahun lalu terhadap tahun ini mengenai jumlah jam kerja yang hilang disebabkan karena para karyawan yang sakit. Studi semester terhadap catatan para karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit memberikan data sebagai berikut. Di bawah ini merupakan data jam kerja yang hilang, di mana karyawannya yang diteliti ada 10. Tahun lalu kita misalkan X dan tahun ini kita misalkan Y dengan sigma jumlahnya yaitu sigma XI sama dengan 178 dan sigma YJ sama dengan 187. Berdasarkan catatan atau data tahun lalu, jumlah jam kerja yang hilang atau TX itu sama dengan 16.300 dan N-nya itu atau populasi 1000. Berdasarkan data ini tentu berapa besarnya N untuk memperkirakan R, yaitu rasio sebenarnya, yaitu rasio jumlah jam kerja yang hilang tahun ini terhadap tahun lalu sebelumnya. Kalau B, yaitu kesalahan samping, itu sama dengan 0,1 dan tingkat keyakinannya 95%. Untuk penyelesaiannya, kita hitung menggunakan rumus sigma topi kuadrat, itu sama dengan sigma YI kurang RXI dikuadratkan, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai N dibagi 9. Di mana sigma YI kurang XI dikuadratkan di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10 itu sama dengan sigma YI kuadrat di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10 tambah sigma XI kuadrat di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10 kurang 2R dikali dengan sigma XI YI di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10. Untuk menghitung sigma YI kuadrat di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10. Kita mengambil data kita mengambil data pada tabel sebelumnya yaitu YI 1-nya 13, YI 2-nya 25 dan seterusnya. Terus kita kuadratkan dan kita jumlahkan mendapatkan hasil 4.463. Untuk sigma XI kuadratnya di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10, X1-nya 12, X2-nya 24 dan seterusnya kita kuadratkan terus kita jumlahkan, hasilnya itu 4066. Untuk sigma XI YI-nya sendiri di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10, seperti tadi X1-nya 12, Y1-nya 13 kita kalikan dan hasilnya yaitu 4.245. Dengan R-nya yaitu sigma
YI per sigma XI, di mana sigma YI-nya tadi 187 dan sigma XI-nya 178, kita mendapatkan hasil 1,05. Jadi sigma YI kurang RXI dikuadratkan, di mana I-nya berjalan dari 1 sampai 10, itu sama dengan 4.463 ditambah 1,05 dikuadratkan dikali dengan 4.066 kurang dengan 2 kali 1,05 dikali dengan 4.245, itu kita mendapatkan hasil 31,265. Untuk sigma topi kuadratnya yaitu 1/9 dikali dengan 31,265, itu kita mendapatkan hasil 3,474. Untuk UX-nya sendiri itu menggunakan rumus TX per N, di mana N-nya itu populasi, TX-nya tadi adalah jumlah jam kerja yang hilang. Jadi 16.300 dibagi dengan 1000 sama dengan kita mendapatkan hasil 16,3. Untuk D-nya sendiri yaitu B kuadrat bagi 4 dikali UX kuadrat, itu sama dengan 0,01 kuadrat dikali dengan 16,3 kuadrat dibagi 4, itu kita mendapatkan hasil 0,006642. Untuk N-nya sendiri, N besar dikali dengan sigma topi kuadrat dibagi dengan N besar dikali D ditambah sigma topi kuadrat, itu sama dengan 1000 dikali 3,474 dibagi dengan 1000 dikali 0,006642 ditambah dengan 3,474, kita mendapatkan hasil 343,416. Jadi untuk membuat perkiraan jumlah jam kerja yang hilang tahun ini terhadap tahun lalu dengan kesalahan sampling yaitu B-nya sama dengan 0,10 dan tingkat kepercayaannya yaitu 95%, harus diteliti sampai karyawan sebanyak 344 orang, yaitu, di mana 343,416 itu dibulatkan ke atas. Jadi hasilnya 344 orang. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan besar sampel yang diperlukan untuk memperkirakan rata-rata sebenarnya atau UY kalau nilai B atau kesalahan sampling sudah ditentukan dengan tingkat keyakinan tertentu yaitu 95%. Kita pergunakan persamaan berikut yaitu 2 sigma topi UY sama dengan B. Ingat sigma topi UY kuadrat itu sama dengan UX kuadrat. Selanjutnya 2 UX sigma R itu sama dengan B dengan menggunakan uraian sebelumnya. 2 UX sigma R itu sama dengan 2 kali UX dikali dengan akar N besar kurang N kecil kali N kecil kali N besar dikali dengan 1 UX kuadrat dikali dengan sigma kuadrat itu sama dengan B. 4 UX kuadrat dikali dengan N besar kurang N kecil bagi N kecil kali N besar dikali dengan 1 per UX kuadrat dikali dengan sigma kuadrat sama dengan B kuadrat. N besar kurang N kecil dibagi dengan N kecil kali N besar dikali dengan sigma kuadrat itu sama dengan B kuadrat bagi 4 itu sama dengan D. N kali sigma kuadrat kurang N kali N besar kali sigma kuadrat kurang N kecil kali sigma kuadrat itu sama dengan N besar kali N kecil kali D. N kali sigma kuadrat itu sama dengan N kecil kali N besar kali D ditambah dengan N kecil kali sigma kuadrat. Itu sama dengan N kali, kita keluarkan N-nya, N kecilnya, jadi N kecil dikali dengan N besar dikali D ditambah sigma kuadrat. Jadi rumus N-nya itu N besar kali sigma kuadrat dibagi dengan N besar kali D ditambah sigma kuadrat. Di mana D-nya itu sama dengan B kuadrat bagi 4. Seperti sebelumnya keluar. Kalau sigma kuadrat tak diketahui diganti dengan sigma topi kuadrat dan UY dengan X bar. Pergunakan sampel sementara dengan N sama dengan N aksen. Untuk memudahkan perhitungan ambil saja N aksen sama dengan 10. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.